والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عدد خلقه تعالى ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى. يحيى قيوم رحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. يحيى قيوم رحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. La ilaha illa ant. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali kita memuji Allah atas usia, kesehatan, keimanan, semangat, motivasi yang diberikan Allah kepada kita, yang perlu kita ingat, perlu kita sebut, perlu kita pikirkan dan kita syukuri nikmat Allah yang banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita coba menghitung nikmat Allah, tidak bisa menghitungnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersyukur. Salawat beriring salam ke atas Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Terima kasih kepada jemaah yang masih setia mencintai Masjid An-Nur setelah kita melakukan sholat fardu subuh berjamaah. Orang beriman yang tidur di malam hari, kalau dia berniat ingin pergi ke masjid, kalau dia berniat ingin mendengar tazkirah ringkas, kalau dia ingin sholat berjamaah, ingin zikir bersama, berdoa bersama, tafakkur bersama, tadabbur bersama, itu nilai usianya, nilai tidurnya tidak sama dengan orang yang tidak ke masjid. Itu nikmatnya masyarakat ya. Tidak sama dengan orang tidak ke masjid. Orang yang berniat ke masjid untuk sholat subuh, lalu dia berangkat, tidurnya ibadat, dan dikasih nilai prestasi seperti tidak tidur dengan ibadat. Beribadat tanpa tidur. Subhanallah. Kalau malam itu 12 jam, siang 12 jam, siang dan malam itu 24 jam, dibagi 2, 12 tambah 12, berarti orang yang datang sembahyang subuh berjamaah seperti beribadat 12 jam non-stop. Kemana mau dicari lagi? Kata orang Sumbar, kama kabaile. Anak dicari lagi, kata orang Minang. Apa mau dicari lagi? Kita tidur, kita sehat. Dikasih bonus. Beribadat tak tidur 12 jam. Padahal kita tidur. Itu nilai ibadat tidur. Dalam Islam, tidurnya tidur ibadat. Ibadat itu asalnya ibadah ya. Tapi tidak jadi ibadat. Kalau ibadat pula bahasa Arabnya ibadah, itu lain artinya. Artinya bertolak belakang. Abada yubidu ibadah itu artinya lain. Pemusnahan artinya penghancuran. Na'udzubillah. Bersyukurlah kita kepada Allah, kita dikasih nilai tidur ibadat. Kalau niatnya untuk mendengar tazkirah, membaca Al-Quran, menerangkan Al-Quran, sama ada belajar atau mengajar, itu dapat nilai tersendiri. Nilai seperti naik haji. Subhanallah. Subhanallah. Hadisnya kuat Pak ya. Siapa yang berangkat di pagi hari ke masjid dengan niat belajar atau mengajar, katanya, mendapat nilai seperti naik haji yang sempurna. Taman hijjatuh katanya dalam itu. Hajinya sempurna. Disebut sempurna. Karena kebanyakan orang naik haji nggak sempurna ibadatnya. Kalau tidak berubah, balik dari haji, balik dari tanah suci begitu juga. Kata orang Mandailing, aik lalu batu so, berarti hajinya tadi bayar utang sajalah. Tidak ada pulangan, tidak ada keuntungan. Subhanallah. Kita syukur kepada Allah tadi kita bersama surah Yasin ayat 1 sampai ayat 27. Halaman 440, 441.
Kita lihat secara ringkas saja. Awal surah Yasin itu menyanjung Al-Quran, menyanjung Rasulullah. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Yasin demi Quran yang syarat dengan hikmah. Innaka laminal mursalin, engkau ini Muhammad memang Rasul yang dipilih Allah, yang diutus Allah. Ala siratal mustaqim, berada di atas jalan yang betul. Jalan Rasul itu cara hidupnya, the way of life-nya siratal mustaqim, jalan yang betul. Kemudian tanzil al-azizir rahim, Quran itu diturunkan dari sisi Allah al-aziz yang gagah perkasa, ar-rahim yang maha rahim. Quran ini bukan main-main. Kalau dalam surah Sajadah, min rabbil alamin katanya, dari Rabbul Alamin. Kalau di sini dari sisi Allah Al-Aziz yang gagah perkasa, Ar-Rahim yang Maha Rahim. Tujuannya apa? Apa gunanya tujuan? Apa tujuannya Quran diturunkan? Litunzira qauma, untuk memberi peringatan kepada kaum umat manusia. Ma'unzira aba'uhum, yang belum diberi peringatan datuk nenek mereka, nenek moyang mereka. Fahum ghafilun, lalu mereka lalai. Kalau tidak mau mendengar Quran, dia akan lalai. Itu artinya tidak ada Quran dalam kesehariannya, lalailah dia. Mau mendengar Quran, mau belajar, mau menerima, mudah-mudahan tidak lalai. Ternyata laqad haqqal qawlu ala aktsarin qawmi la yu'minun. Kebanyakan manusia tidak menerima Al-Quran. Mayoritas manusia tidak menerima. Yang menerima pun tidak menerima sepenuhnya. Nah, di sini manusia terbagi dua. Nah, di sini mulai pembagian manusia dua kelompok, dua kategori. Pertama yang tak mau Al-Quran. Itu ayat 7, 8, 9, 10. Itu ciri orang yang sialan. Nanti perhatikan baik-baik Pak ya. Ayat 7, 8, 9, 10. Ciri orang yang gagal hidup. Gagal hidup. Tidak mau Al-Quran. Malah ayat 10 dibilang, wasawa'un alaihim. Sama saja ke atasnya. A'anzartahum, diberi peringatan. Amlam tunzirhum atau tidak. La yu'minun. Tidak akan percaya. Sama saja. Dengar ceramah, dengar ceramah. Sama saja. Ibarat air jatuh ke dalam keladi saja. Yang mau menerima ini ayat 11. Ini yang orang yang sukses hidupnya. Sekaligus ayat ini menerangkan dua sifat ahlul jannah. Ayat 11 menerangkan orang yang sukses dan menerangkan kunci sukses. Senang Pak ya? Subhanallah. Ayat 6, 7, 8, 9, 10 tadi orang yang gagal hidup. Kalau usah kita bicarakan sana. Intinya yang gagal itu tidak mau dia. Diberi peringatan, tidak diberi, sama saja. Yang ini yang sukses. Innama tunziru. Yang mau menerima inzar, peringatan. Kenapa dikatakan peringatannya? Subhanallah. Sebenarnya manusia ini sebelum lahir Adam lagi, sebelum Adam lahir, sudah bersaksi di hadapan Allah yang Allah itu Rabb. Itu ayat dalam surah Al-A'raf itu Pak ya. Dalam surah Al-A'raf halaman 173 dinyatakan bahwa manusia sebenarnya, anak Adam semuanya sudah diambil persaksiannya di hadapan Allah. Allah menanya umat manusia semuanya dari A sampai Z tanpa kecuali. Allah menanya umat manusia secara lisanul hal, kata ulama. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian, kata Allah. Allah menanya semua manusia. Dan semua serentak menjawab pertanyaan Allah, bukankah aku ini Tuhan kalian semuanya, Rabb kalian? Bala, benarlah, betullah, engkau Rabb kami. Syahidna,
kami bersaksi, kami naik saksi. Nah, ini satu. Satu lagi ayat dalam surah Ar-Rum. Subhanallah. Dalam surah Ar-Rum ini dinyatakan bahwa manusia yang lahir. Tadi sebelum lahir ya, dalam surah Araf tadi ayat 173 itu sebelum lahir. Dalam surah Rum waktu lahir. Nah, kita mesti tahu Pak ya. Kita mesti tahu dalam surah Rum, Bismillahirrahmanirrahim, cerita manusia pas lahir. Nah, ayat berapa? Ayat 30 halaman 407. Nah, ini cerita manusia yang lahir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'akim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Cerita yang setiap manusia dilahirkan suci, bersih, siap untuk mengimani Allah. Karena yang menjadikannya Allah. Tidak mungkin makhluk yang namanya manusia diciptakan tidak beriman. Berarti, na'udzubillah. Kalau orang itu dilahirkan dengan tidak ada iman, tak ada modal beriman, yang dikatakan fitrah. Fitrah namanya apa ya? Fitratullahi allati fataran nas 'alaiha. Inilah fitrah penciptaan Allah terhadap manusia, yang Allah menciptakan manusia di atas fitrah yang suci ini, menyatakan manusia itu bersih. Maka dalam hadis dikatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang baru lahir bersih kondisinya. Ayahnya yang mencorakkannya, ibunya yang membentuknya, komunitasnya yang menjadikan mau jadi apa? Mau jadi ahlul masjid, pencinta masjid, dari kecil bawalah ke masjid. Ahlul Quran, dari kecil ajalah Quran. Kemarin kita bicara tentang kisah zaman Umar, yang Umar mengatakan di antara kewajiban ayah terhadap anak, wajib si ayah mengajar anaknya Al-Quran. Jadi apa maksudnya ayat surah Rum ini? Maksudnya manusia yang lahir suci bersih. Ada modal, ada power, ada kekuatan, ada energi untuk beriman kepada Allah. Itu maka dalam surah Yasin dikatakan tunzira, diberi peringatan. Kalau diberi peringatan, diterimanya. Subhanallah. Karena ada kesiapan untuk menerima itu sudah ada. Modal sudah ada. Kapital sudah ada. Belanja sudah ada. Belanja iman sudah dikasih Allah. Bila dia beri peringatan, biasanya mau merespon, mau menerima. Kecuali kalau fitrahnya dah rusak. Nah, itu lain lagi Pak ya. Kecuali kalau fitrahnya dah rusak, dari kecil diajar jauh dari Allah. Tidak ada Quran di rumah. Tidak ada yang salat sunat di rumah. Tidak ada yang salat tahajud. Tidak ada salat duha. Tidak ada zikir. Tidak ada orang saleh diajak ke rumah untuk menjinakkan ahli keluarga kepada agama Allah. Dan ayah pun tidak membawa anaknya jumpa orang saleh. Subhanallah. Tidak diperkatakan orang saleh di rumah. Yang diperkatakan sawah ladang, rumah, kediaman, pakaian, makanan, tahapan, keperluan biologi saja, keperluan jasmani saja, rohani tidak dibicarakan. Sisi rohaninya terabai, terbengkalai. Na'udzubillah. Maka Quran ini memperingatkan kita. Dua syarat orang yang mau menerima peringatan di sini. Ayat 11. Manittaba'al dzikra 1 wa khasyar rahman 2. Ada yang dua ini selama hidupnya dan jannah menunggunya. Nah, innama tunziru, orang yang mau engkau beri peringatan itu. Kenapa dikatakan peringatan?
Karena sejak lahir, dia sudah tahu sebenarnya. Kalau diperingatkan, nyambung dia. Ada koneksi, ada error dia. Kenapa error? Berarti dah silap. Berarti emaknya tidak menjaga koneksi. Ayahnya tidak terkoneksi. Macam mana kalau ayahnya tidak koneksi? Koneksi ayahnya error, ibunya error. Macam mana anak membentuk anak? Nah, itu banyak susah Pak ya. Di antara anak ke pondok tidak menjadi. Tidak menjadi. Ayahnya mempunyai harapan setinggi langit. Ibunya mempunyai harapan yang setinggi setara dengan harapan ayahnya. Diantar ke pondok. Tidak bisa. Kalau ayah tak ke masjid, ibu di rumah tak baca Quran, anak diantar ke pondok, itu seiring bertukar jalan namanya. Indah seiring sejalan. Indah sama ke bukit, sama mendaki ke lurah, sama menurun. Satu ke bukit, satu ke lurah. Indah sama siara sampagun. Rak rim rak tunjang rak putoru. Indah saili semudia. Kabuki semua mendaki ke lurah sama menurun. Kalau anak diantar ke pondok, ibunya mesti mengaji di rumah, mesti tahajud, ayahnya mesti ke masjid, barulah seiring sejalan. Pulang anaknya dari pondok, dibawa ke masjid. Mau anaknya ke masjid, tidak mau anak ke masjid, silap lagi tuh. Di mana anak-anak pondok waktu libur sekolah yang memenuhi masjid. Di setiap masjid di daerah Penyambungan sekitar ini banyak anak santri Purba, Dalar Lidang, Abinur, dan mana-mana. Betul mana mereka? Kenapa hilang? Error. Na'udzubillah. 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 Innama tunziru, yang akan mau menerima warning peringatan itu manit taba'ad dzikra, yang mau menuruti Al-Quran. Al-Dzikr itu Quran Pak ya. Mau dia baca Quran, ibunya baca Quran, ayahnya baca Quran, rumahnya rumah Al-Quran. Kemudian karena di hatinya hati Al-Quran, wa khasyar rahman, dia takut kepada Ar-Rahman. Bil ghaib, yang tidak nampak di mata, tapi nampak di hatinya 24 jam. Allah tidak nampak di mata, tapi tanda-tanda kebesaran Allah nampak. Nampak siang, nampak malam, nampak fajar, nampak matahari, nampak pokok, nampak burung, nampak makhluk Allah. Kelihatan hujan, kelihatan manusia, kelihatan rumput, kelihatan pokok. Semuanya ini makhluk yang diurus Allah. Wa khasyar rahman, takut kepada Ar-Rahman bil ghaib. Apa resultnya? Ini hasilnya. Ini hasilnya, kesimpulannya. Fabashshirhu bimaghfirah. Orang itu akan diampuni Allah dosanya. Jadi kunci keampunan dua Pak ya. Mengikuti Al-Quran dan takut kepada Allah. Sudah diampuni apalagi? Result kedua, hasil kedua, wa ajrin karim, dapat jannah. Dapat jannah. Kunci keampunan dua. Kunci masuk surga dua. Kita mau masuk bulan Ramadan ini bulan pintu jannah terbuka. Pintu neraka dikunci. Setan dibelenggu. Kalau mau masuk jannah, bacalah Quran. Satu ayat ini dipaham Pak ya. Ayat 11 surah Yasin paham dia, dapat jannah sama dia. Quran ini unik. Ayat pendek pun kita paham, kita hayati, selesai. Nah, mesti dihafal 30 juz. Sikit saja ayat 11. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu maghfiratin wa ajrin karim. Yang mau menerima peringatan, dia merasa kurang, merasa haus, ada kedahagaannya.
ada kekurangannya, ada kehausannya, diberi peringatan, menerima, ada respon, ada pengaruh. Syaratnya apa tadi? Manittaba'adz dzikra, yang mengikuti Al-Quran. Salah satu nama Al-Quran itu zikr, peringatan. Kenapa dikatakan peringatan? Karena manusia tidak siap untuk beriman kepada Allah. Nah, ada modalnya. Tinggal lagi dia lalai selama ini. Hanya dalam kelalaian. Bergaul dengan orang yang lalai dia. Bergaul dengan orang yang hanyut dia. Bergaul dengan orang yang terjurang. Manusia banyak bukan hanyut, terjurang dalam jurangnya. Susah nak naik lagi. Macam mana lah orang yang dalam jurang kita peringatkan. Nggak bisa naik. Susah naik. Hari-hari jurang kejatuhannya semakin gawat. Hari-hari semakin jauh dari Allah. Subhanallah. Kita mau mengikuti Al-Quran dan kita tingkatkan kecintaan dan rasa takut kita kepada Allah. Ada yang dua ini, mengikuti Al-Quran, berarti Al-Quran mesti dibaca, mesti dipelajari, mesti ditadaburi, mesti dihayati, mesti disemarakkan, mesti disebarkan, mesti dimasyarakatkan, mesti diperjuangkan, mesti diperkatakan. Kalau tidak diperkatakan, diam saja. Pergi masjid diam, pergi masjid diam, pergi masjid diam. Bukan itu caranya yang diajar oleh Nabi. Nabi mengatakan kemarin kita bilang, ad-dinu an-nasihah. Agama ini mesti diberi nasihat, mesti menerima nasihat, mesti ada nasihat. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah ajaranku walaupun sepotong ayat. Subhanallah. Jadi ayat 11, ayat orang sukses Pak ya. Kunci sukses ada dua saja. Mengikuti Al-Quran dan pupuk rasa kecintaan, rasa takut yang positif kepada Allah. Mudah-mudahan kita dapat maghfirah, dapat keampunan Pak. Allah tidak mengira dosa Bapak lagi. Kosong dari dosa. Subhanallah. Kemudian hasilnya wa ajrin karim. Di sini disebut ini jannah maksudnya nih Pak. Maksudnya jannah surga Allah maksudnya ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi yang fokus hari ini ayat 11 surah Yasin. Coba kita dengar lagi, kita baca lagi, kita hayati lagi. Dua syarat sukses, dua syarat dapat jannah, dua syarat keampunan. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang sukses, yang diampuni dosanya dan meraih jannah insyaallah. Jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.